Indonesia, negeri kepulauan yang terbentang luas dengan keberagaman budaya, suku, bahasa, dan agama. Sebuah bangsa yang berdiri di atas perjalanan panjang, perjuangan, dan pengorbanan. Di tengah arus globalisasi, perubahan teknologi, dan dinamika sosial politik, aparatur sipil negara memegang peranan penting dalam menjaga jati diri bangsa sekaligus memastikan roda pemerintahan berjalan terpercaya dan profesional. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya dan lingkungan sekitarnya. Cara pandang yang menempatkan persatuan dan kesatuan sebagai tujuan utama. Namun, wawasan ini tidak lahir dengan sendirinya. Ia tumbuh dari titik-titik sejarah yang membangkitkan kesadaran sebagai bangsa yang satu. Tahun 1908 menjadi awal kebangkitan nasional. Budi Utomo berdiri, memicu lahirnya semangat perjuangan yang tidak lagi bersifat kedaerahan, melainkan perjuangan bersama. Kesadaran ini tumbuh semakin kuat berkat para pelajar dan pemuda di dalam dan di luar negeri. Perhimpunan Indonesia secara aktif memperjuangkan kemerdekaan di kancah internasional dan memperkenalkan istilah Indonesia sebagai identitas kolektif. Puncaknya datang pada 1928. Dalam Kongres Pemuda kedua, lahirlah Sumpah Pemuda, sebuah deklarasi monumental yang menyatukan berbagai latar belakang dalam satu tekad, satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, Indonesia. Dan akhirnya, pada 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan mengukuhkan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat. Sebuah momentum yang lahir dari keberanian, kebijaksanaan, dan tekad untuk mewujudkan negara yang merdeka dan bersatu. Dari perjalanan sejarah ini, lahirlah 4 konsensus penting: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pondasi yang menjadi pedoman seluruh penyelenggaraan negara. Pancasila adalah dasar negara sekaligus sumber nilai yang membimbing arah pembangunan bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi hukum dasar yang mengatur sistem ketatanegaraan. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa keberagaman bukan ancaman, melainkan kekuatan yang menyatukan. Dan NKRI adalah bentuk final negara yang harus dijaga bersama. Sebagai ASN, memahami simbol negara seperti bendera merah putih, bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, dan lagu Indonesia Raya bukan sekedar formalitas. Semua itu adalah identitas yang mempersatukan bangsa. Bela negara hakikatnya bukan hanya di medan perang. Ini adalah sikap, tekad, dan perilaku warga negara yang dilandasi cinta tanah air dan kesetiaan pada NKRI. Nilai-nilai bela negara mencakup cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan pada Pancasila sebagai ideologi negara, kerelaan berkorban, dan kemampuan awal bela negara. Dalam konteks menjadi ASN, bela negara berarti menjalankan tugas dengan integritas, profesional, netral, dan selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat. Bela negara juga menuntut kewaspadaan terhadap segala bentuk ancaman, baik yang bersifat militer maupun non-militer, yang dapat mengganggu ketahanan nasional. Kesiapsiagaan bela negara adalah proses pembentukan karakter yang berkelanjutan. Bagi CPNS, proses ini dimulai sejak pelatihan dasar. Latihan terpadu dalam Latsar mencakup olah pikir, olah rasa, dan olah tindak untuk membentuk pribadi yang disiplin, tanggap perubahan, dan tidak mudah terprovokasi. Kesehatan jasmani menjadi pondasi penting. Tubuh yang bugar mendukung produktivitas, kreativitas, dan ketahanan dalam bekerja. Pola hidup sehat, mulai dari gizi seimbang, olahraga teratur, hingga istirahat yang cukup, menjadi kebutuhan ASN. Kesehatan mental tak kalah penting. Kemampuan mengelola stres, menjaga stabilitas emosi, dan bersikap adaptif adalah kunci menghadapi tantangan birokrasi. Latihan baris berbaris, tata upacara, dan keprotokolan
membangun disiplin dan kepatuhan pada aturan. Kegiatan team building menanamkan kerjasama, komunikasi, dan kepemimpinan. Kegiatan seperti Caraka Malam dan Api Semangat Bela Negara menjadi momen refleksi untuk memperkuat komitmen pengabdian. Semua proses itu membentuk CPNS menjadi PNS yang berintegritas, berkarakter, dan siap mengabdi pada NKRI. Saat ini kita hidup di era yang berubah cepat. Globalisasi dan teknologi melahirkan tantangan baru yang semakin kompleks. Karena itu, memahami isu kontemporer bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan bagi ASN. Isu-isu strategis seperti korupsi, narkoba, terorisme, radikalisme, pencucian uang, proxy war, hingga kejahatan siber dapat mengancam kehidupan berbangsa dan tata kelola pemerintahan. Korupsi misalnya telah berurat, mengakar, hingga menjadi masalah lintas generasi. Korupsi ini melemahkan pemerintahan dan merusak kepercayaan publik. Demikian pula narkoba yang mengancam generasi muda dan masa depan bangsa. Terorisme dan radikalisme muncul sebagai penyimpangan ideologi yang memanfaatkan ketidakadilan sosial dan perkembangan teknologi. Selain itu, kejahatan siber dan penyebaran hoaks semakin mudah terjadi di era digital, tentunya mengancam persatuan dan stabilitas sosial. Untuk menghadapi semua tantangan itu, ASN harus mampu melakukan analisis isu. Analisis bukan hanya sekedar membaca gejala, tetapi memahami akar masalah, aktor yang terlibat, dan apa saja dampaknya. Berbagai teknik analisis membantu menghasilkan solusi yang lebih tepat, rasional, dan etis. Modal insani juga menjadi kekuatan. Modal intelektual, emosional, sosial, moral, ketabahan, hingga kesehatan fisik, semuanya ini berperan dalam menguatkan kualitas ASN sebagai agen perubahan. Menjadi ASN bukan hanya sekedar pekerjaan. Ini adalah amanah untuk menjaga persatuan, melayani dengan sepenuh hati, dan menjadi teladan bagi masyarakat. Dengan wawasan kebangsaan yang kuat, kesiapsiagaan bela negara, dan kemampuan membaca isu kontemporer, ASN dapat menjadi pilar yang kokoh untuk menjaga keberlanjutan NKRI. Indonesia membutuhkan ASN yang berakhlak, profesional, dan siap menjawab tantangan zaman. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita semua.